Ini adalah operasi militer pasukan India Inggris menggempur para pejuang Gresik. Setelah memperkirakan posisi mortar pejuang Indonesia, meriam 3,7 inci dari artileri lapangan pasukan Inggris segera membombardir kedudukan pejuang Indonesia. Tidak henti di sana, pasukan India kemudian melakukan operasi lacak dan hancurkan. Sebelum fajar menyingsing, mereka telah memulai operasi dengan mendaki pebukitan. Mula-mula, mereka menggeledah desa Tlogopatut. Lalu mereka menyisir pebukitan menuju desa Sidomukti. Medan yang sempit dan berlumpur tidak masalah, karena mereka memang tentara yang sudah terlatih untuk beroperasi di kawasan pegunungan Asia. Menjelang desa Sidomukti, mereka diserang oleh penembak runduk Indonesia. Setelah situasi dianggap aman, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Mereka kemudian bertemu dengan warga lokal di dalam hutan. Interogasi pun dilakukan untuk melacak lokasi persembunyian penembak runduk Indonesia tersebut. Mereka lekas bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengintai dari kejauhan. Setelah mendapatkan informasi, Komandan Patroli meminta dukungan udara melalui perangkat telepon lapangan. Dalam sekejap, datanglah pesawat pembom tempur RAF Thunderbolt. Kru senapan mesin medium Vickers bersiaga, mewaspadai serangan dari para pejuang yang melarikan diri ke atas perbukitan akibat serangan pesawat Inggris. Mereka mengamati situasi kehancuran di lembah sebelum bergerak menuruni bukit. Setelah Surabaya diduduki pasukan Inggris Sekutu, pasukan TKR Gresik akhirnya mengundurkan diri menuju pos pertahanan Gresik yang berada di kawasan Gunung Lengis dan Segoro Madu. Komplek Gunung Lengis merupakan garis pertahanan paling depan yang membentang dari pantai Karangkering sampai desa Sumber. Namun pasukan Sekutu terus mengejar. Pada 6 Desember 1945, sekitar pukul 10 WIB, ada laporan penduduk tentang patroli 10 serdadu India berjalan kaki dari Kandangan melintasi sepanjang jalur kereta api. Pada 8 Desember 1945, sekitar pukul 8 pagi, Sekutu yang diboncengi pasukan Nika menyerang. Mulanya TKR masih sanggup melawan. Pesawat terbang Mosquito Inggris ditembak jatuh dengan penangkis udara yang berada di Gunung Lengis. Namun, bala tentara Inggris terus mengejar dengan tank dan pesawat. Gresik diserang dengan menggunakan kekuatan laut, darat, dan udara oleh pasukan Sekutu. TKR Gresik bertempur melawan pasukan Inggris selama sehari penuh, namun mereka kalah persenjataan. Pertahanan menuju Gresik kota pun jebol. Pasukan Inggris merangsek masuk ke kota dan melakukan pawai keliling kota untuk memberikan efek getar kepada penduduk, sekaligus meringkus sisa-sisa pasukan TKR Gresik. Pasukan TKR Kompi 1 Suyoto yang berjaga di sekitar markas Kodim Gresik mengulurkan pasukannya ke arah pantai-pantai di Gresik. Sedangkan beberapa prajurit dari Kompi 3 Darmo Sugondo tertangkap dan dibunuh.
Sisa dari pasukan Kompi 3 bersembunyi di sekitar Gunung Petukangan dan keesokan harinya bergerak ke Gunung Giri untuk bersembunyi di rumah warga. Adapun Kompi 3 Dul Asim juga mundur dari Segoromadu. Setelah Gresik diduduki Inggris, TKR Gresik diperkuat oleh Laskar Rakyat, yaitu Hizbullah, Sabibillah, Pesindo, GPII, dan BPRI. Tak lupa pula para wanita yang berjuang di balik layar, membantu memasak di dapur umum untuk menyediakan makanan bagi rakyat, serta para pejuang, serta membantu pasukan Palang Merah Indonesia dalam melakukan perawatan medis kepada para prajurit yang terluka akibat pertempuran. Kepala Staf TKR Gresik, Surnariyadi, kemudian melontarkan gagasan untuk merebut Gresik kembali pada 16 Januari 1946. Rebut, terus maju, kita harus satu padu. Perlawanan ini dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari wilayah selatan, tengah, dan utara. Pembagian wilayah ini untuk mempermudah koordinasi, pembuatan strategi, dan menyesuaikan wilayah geografis dari daerah Gresik sendiri, berupa wilayah sungai serta jembatan, wilayah hutan juga persawahan, wilayah pegunungan batu kapur, bahkan sampai wilayah pemukiman penduduk dan jalan juga dijadikan sebagai pangkalan untuk pertahanan. Demi mencegah bantuan Inggris, pasukan Zeni TKR masuk ke kota dengan menyamar. Mereka membawa bahan peledak dengan gerobak, dengan misi meledakkan jembatan Kalitangi sebagai akses untuk masuk ke wilayah Gresik bagian utara. Pasukan dari masing-masing kompi yang diperkuat Laskar Rakyat mulai bergerak dengan alur jalan yang berbeda dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan. Untuk pasukan yang menuju Gresik bagian utara adalah pasukan dari Kompi 2 dan Kompi 3 serta Mayor Sunariyadi. Sedangkan Kompi 1 Suyoto ditugaskan mengamankan wilayah sekitar Baluk Panggang. Strategi ini sukses. TKR Gresik bersama Laskar Rakyat berhasil merebut kembali Gresik dengan memanfaatkan jembatan Kalitangi yang telah diledakkan dan pegunungan sebagai basis pertahanan.